Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ketut Diadiani NIM 140. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian yang saya lakukan di PT Telkom Akses Singaraja berkaitan dengan pengaplikasian sistem informasinya. Ada 4 poin materi yang akan saya bahas. Yang pertama ada sistem informasi, yang kedua tentang PT Telkom Akses, yang ketiga pengaplikasian sistem informasi PT Telkom Akses, dan yang keempat hambatan-hambatan dalam pengaplikasian sistem informasi tersebut. Nah, langsung saja ke materi yang pertama. Materi yang pertama adalah pengertian sistem informasi. Sistem informasi berasal dari dua kata, sistem dan informasi. Sistem adalah suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan atau untuk menyelesaikan suatu sasaran atau tujuan tertentu. Sedangkan informasi merupakan kumpulan data yang diolah menjadi bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi penerimanya. Sedangkan data itu adalah data yang bersifat kenyataan dari suatu kejadian. Nah, jadi secara singkat, sistem informasi dapat diartikan sebagai kombinasi dan teknologi, informasi dan aktivitas orang yang menggunakan teknologi itu untuk mendukung operasi dan manajemen perusahaan. Nah, sedangkan menurut Obrin tahun 2004 menyatakan bahwa SIM atau Sistem Informasi Manajemen merupakan kombinasi yang teratur antara people, hardware, software, communication network, dan data resource. Selanjutnya, manfaat sistem informasi di perusahaan. Nah, sistem informasi memiliki 3 peranan utama di dalam perusahaan menurut Obrin tahun 2004, yaitu yang pertama, mendukung proses bisnis dan operasional, yang kedua, mendukung pengambilan keputusan, dan yang ketiga, mendukung strategi untuk keunggulan yang kompetitif. Nah, selanjutnya, untuk fungsi dari sebuah sistem informasi itu sendiri, yang pertama, area fungsional utama yang mendukung keberhasilan bisnis seperti fungsi akuntansi, keuangan, manajemen operasional, pemasaran, dan manajemen sumber daya manusia. Yang kedua, kontributor penting dalam efisiensi operasional, produktivitas, dan moral pegawai, serta layanan dan kepuasan pelanggan. Yang ketiga, sumber utama informasi dan dukungan yang dibutuhkan untuk menyebarluaskan pengambilan keputusan yang efektif oleh para manajer dan praktisi bisnis. Yang keempat, bahan yang sangat penting dalam mengembangkan produk dan jasa yang kompetitif yang memberikan organisasi kelebihan strategi dalam pasar global. Yang kelima, peluang berkarir yang dinamis, memuaskan, serta menentang bagi jutaan pria dan wanita. Yang keenam yaitu komponen penting dari sumber daya, infrastruktur, dan kemampuan perusahaan bisnis yang membentuk jaringan. Selanjutnya, jenis-jenis sistem informasi. Nah, menurut Obrin tahun 2005, sistem informasi dikelompokkan menjadi 2 bagian. Yang pertama, Operational Support System atau OSS, dibagi ke dalam 3 model. Yang pertama ada TPS, Transaction Processing System, yang kedua PCS, Process Control System, yang ketiga ECS, Enterprise Collaboration System, dan untuk yang kedua, bagian yang kedua, Management Support System atau MSS juga terbagi atas 3 model. Yang pertama ada MIS atau Management Information System, yang kedua ada DSS atau Decision Support System, dan yang ketiga ada AIS atau Executive Information System. Materi yang selanjutnya, sumber daya sistem informasi. Sumber daya informasi terbagi atas 5 sumber menurut Obrin tahun 2005, yaitu yang pertama sumber daya manusia, yang kedua sumber daya hardware, yang ketiga sumber daya software, yang keempat sumber daya data, dan yang kelima sumber daya jaringan teknologi. Nah, yang selanjutnya, poin yang kedua tentang PT Telkom Akses. PT Telkom Akses merupakan salah satu anak perusahaan Telkom Indonesia yang bergerak dalam bidang konstruksi pembangunan dan managed service infrastruktur jaringan. PT Telkom Akses atau disingkat PTTA ini didirikan pada tanggal 12 Desember tahun 2012. Pendirian PTTA merupakan bagian dari komitmen
PT Telkom untuk terus melakukan pengembangan jaringan broadband untuk menghadirkan akses informasi dan komunikasi tanpa batas bagi seluruh masyarakat Indonesia. PT Telkom Akses memiliki visi menjadi perusahaan jasa operasi dan pemeliharaan jaringan broadband dan jasa konstruksi infrastruktur telekomunikasi yang terdepan di kawasan Nusantara yang berorientasi kepada kualitas prima dan kepuasan seluruh stakeholder. Nah, untuk mendukung visi tersebut, PT Telkom Akses memiliki misi yang pertama, mendukung suksesnya pengembangan perluasan dan peningkatan kualitas infrastruktur jaringan akses PT Telekomunikasi Indonesia. Yang kedua, memberikan layanan prima dengan orientasi tepat mutu, tepat waktu, tepat volume, infrastruktur jaringan akses. Yang ketiga, menciptakan tenaga kerja yang profesional, handal, dan cakap di bidang teknologi jaringan akses, dan membina hubungan baik dengan lingkup terkait pekerjaan konstruksi. Dan yang terakhir, memberikan hasil terbaik bagi seluruh stakeholder. Nah, selanjutnya, poin yang ketiga, pengaplikasian sistem informasi di PT Telkom Akses. Ada 6 divisi yang saling terhubung dan saling terintegrasi di PT Telkom Akses ini untuk memudahkan pengelolaan, pengawasan terhadap divisi yang sudah terhubung atau terintegrasi. Materi yang pertama, fungsi-fungsi yang sudah diintegrasikan di Telkom Akses, artinya sudah diintegrasikan. Ada 6 divisi. Yang pertama ada HR atau Human Resource. Ini merupakan divisi yang menangani masalah ruang lingkup karyawan seperti gaji karyawan, kinerja karyawan, jumlah tenaga kerja, gaji karyawan, dan absensi karyawan, serta nomor induk karyawan, rekrutmen karyawan, dan semua ruang lingkup yang berkaitan dengan karyawan dan pegawainya. Yang kedua ada divisi keuangan. Divisi keuangan di sini terbagi atas 3, ada finance, procurement, dan commerce. Yang ketiga ada provisioning. Ini merupakan divisi yang bertugas sebagai telekomunikasi penyedia, melibatkan proses mempersiapkan dan melengkapi jaringan untuk memungkinkan menyediakan layanan baru bagi penggunanya. Yang keempat ada divisi project development. Ini merupakan divisi yang bertugas sebagai perancang jaringan atau arsitek jaringan yang akan mengeksekusi setiap rancangan yang sudah dibuat sesuai dengan keadaan di lapangan. Nah, divisi project development ini terbagi atas 3. Yang pertama ada PSB atau pasang baru. Yang kedua ada migrasi atau upgrade dari yang lama ke baru. Ini terbagi menjadi 2. Ada CCHN atau pelanggan bisnis hotel, beberapa pelanggan biasa yang mengambil MBPS besar. Yang kedua ada squad. Ini merupakan divisi untuk gangguan ke rumah-rumah pelanggan. Nah, yang ketiga ada maintenance atau service. Nah, untuk divisi yang kelima yaitu SDI atau Sustainable Development Institute. Ini merupakan divisi yang bertugas sebagai divisi pembangunan berkelanjutan yang menangani untuk pembangunan dan perluasan jaringan baru. Nah, yang terakhir ada divisi helpdesk atau HD. Ini merupakan divisi yang bertugas sebagai counterpoint di mana masalah atau isu dilaporkan dan diatur secara terurut dan diorganisasikan. Dari perspektif umum, helpdesk merupakan bagian terlengkap dari sebuah fungsi pelayanan dan bertanggung jawab sebagai sumber dari pemecahan masalah atau isu lainnya. Biasanya, divisi helpdesk melaporkan masalah atau keluhan pelanggan kepada divisi project development untuk nantinya dieksekusi. Nah, materi yang selanjutnya, fungsi-fungsi bisnis yang terintegrasi di Telkom Akses. Maksudnya di sini saya ambil contoh di daerah Git-Git itu belum ada jaringan Telkom. Nah, tapi pelanggan atau masyarakat tuh ingin di sana tuh ada jaringan Telkom gitu, ingin juga memasang WiFi. Nah, masyarakat ini bisa datang langsung ke Telkom untuk menyampaikan aspirasinya. Nantinya ini akan menjadi tugas utama dari project deployer, di mana project deployer ini akan merancang dahulu
Sebagai seorang arsitek jaringan, mereka akan melakukan survei dulu ke lapangan gitu, mencari di mana nantinya akan diletakkan akinya, dinamonya, berapa tiang yang diperlukan, dan yang paling terpenting apakah di sana itu memungkinkan nggak untuk dibangun sebuah jaringan baru gitu. Ada nggak nanti masyarakat yang akan menggunakan wifi gitu. Jadi ini adalah tugas dari divisi project development, project deployer gitu. Dia akan survei ke lapangan, mencari tahu apa di sini tuh bisa dibangun jaringan, di mana lebih tepatnya lebih cocok untuk dibangun jaringan yang memungkinkan gitu. Berapa tiang yang diperlukan. Ini merupakan tugas dari divisi project deployer gitu. Selanjutnya akan masuk ke divisi provisioning, juga disebut TP3K. Ini untuk yang setelah dari rancangan tadi gitu. Nantinya provisioning ini akan mengeksekusi pasang tiangnya. Lalu masuk ke divisi SDI. Ini divisi SDI inilah yang bertugas untuk melakukan penanaman tiang dan pembangunan jaringannya gitu. Nanti akan mengarah ke tim pasang baru. Nah, setelah tiangnya sudah ada, kabelnya semua sudah ditarik, itu menandakan di daerah git-git itu yang saya tadi contohkan, di daerah git-git sudah ada jaringan gitu. Nah, nantinya ini akan masuk untuk tahap selanjutnya, akan masuk ke PT Telkom. Tugas dari PT Telkom yaitu bagian customer service untuk mempromosikan gitu bahwa di daerah git-git ini sudah ada jaringan Telkom. Jadi masyarakat yang ingin memasang wifi atau IndiHome bisa sudah bisa gitu. Jadi tinggal langsung datang ke Telkom. Jika ingin melakukan pasang baru, akan dipasang baru oleh pihak oleh teknisi gitu yang akan datang ke rumah-rumah pelanggan gitu. Jadi untuk selanjutnya, jika terjadi gangguan gitu, misalnya mungkin ada ODP-nya nggak mau, ada kabel putus atau jaringannya hilang gitu, ini merupakan tugas dari divisi maintenance atau service. Nah, nantinya maintenance atau service itu teknisinya ya gitu, nanti akan datang langsung ke rumah pelanggan untuk mengeksekusi sesuai dengan keluhan dari pelanggan gitu. Itu maksud dari fungsi-fungsi yang sudah terintegrasi gitu. Masuk ke poin materi yang ketiga, yaitu pengaplikasian sistem informasi di PT Telkom Akses. Nah, PT Telkom Akses memiliki 7 sistem informasi pendukung yang saling terintegrasi untuk menunjang kinerjanya. Yang pertama ada aplikasi StarClick. Ini merupakan tampilan dari aplikasi StarClick, di mana aplikasi StarClick ini berguna sebagai penyalur informasi antara PT Telkom Indonesia dengan PT Telkom Akses ataupun sebaliknya. Telkom membangun infrastruktur komunikasi yang terintegrasi untuk mempermudah koordinasi kebijakan dan sosialisasi strategi bisnis, di mana perusahaan antara pembuat kebijakan, pengelolaan SDM, dan karyawan. Nah, yang kedua ada aplikasi proaktif. Ini merupakan tampilan dari aplikasi proaktif, di mana aplikasi ini berfungsi untuk menghubungkan bagian pemasangan dan konstruksi untuk memasang IndiHome yang telah dipesan oleh klien atau pelanggan. Nah, proaktif ini juga terintegrasi dengan bagian penanganan gangguan agar keluhan dari klien dapat disampaikan dengan cepat ke konstruksi, agar segera dapat melakukan tindakan sesuai dengan keluhan dari pelanggan. Nah, dengan adanya proaktif ini dapat membuat komunikasi dan konfirmasi yang disampaikan dari klien ke petugas itu dapat tertangani dengan cepat gitu. Jadi jika ada keluhan dari klien atau pelanggan, dapat tersampaikan dengan cepat kepada petugas dan akan segera ditangani gitu. Yang ketiga, ada aplikasi My IndiHome. Ini merupakan tampilan dari aplikasi My IndiHome. My IndiHome ini merupakan aplikasi yang berfungsi untuk menghubungkan antara klien dan PT Telkom Akses gitu.
Telkom menginginkan agar semua masalah yang diperlukan oleh klien itu dapat diatasi dengan cepat, maka hadirlah aplikasi My IndiHome ini. Dengan adanya My IndiHome ini dapat membuat komunikasi antara klien dengan divisi yang terkait. Yang keempat, ada aplikasi taktikal seperti ini seperti ini tampilan dari aplikasi taktikal. Aplikasi taktikal ini berguna untuk menghubungkan antara penanganan gangguan dengan pasang baru dengan cepat dan akurat. Jadi ini aplikasi yang digunakan dari bagian penanganan gangguan dengan teknisi pasang baru gitu. Antara teknisi biasanya menggunakan aplikasi taktikal ini. Nah, yang kelima ada aplikasi Nosa. Ini merupakan tampilan dari aplikasi Nosa, di mana aplikasi Nosa ini berguna untuk menghubungkan antara Telkom langsung dengan penanganan gangguan. Ini berguna untuk penyampaian ke pusat dengan cepat apa terjadi permasalahan dalam jaringan. Ini biasanya digunakan antara pihak Telkom langsung dapat mengakses informasi dari PT Telkom Akses gitu. Jadi untuk selanjutnya yang keenam ada aplikasi Alista. Ini merupakan tampilan dari aplikasi Alista. Aplikasi Alista ini merupakan aplikasi yang terintegrasi langsung dari gudang gitu. Jadi semua kebutuhan dari alat dan bahan itu biasanya yang paling penting kan ada kabel, tiang gitu kan. Ini dapat dicek melalui aplikasi Alista gitu. Dalam melakukan pemasangan alat semua yang ada di gudang. Nah, dengan adanya Alista ini membantu mempermudah pencatatan kebutuhan antara barang masuk dan barang keluar. Jadi melalui aplikasi Alista ini bisa mengecek berapa persediaan antara barang di gudang gitu. Juga dapat mengecek antara barang keluar dan barang masuk gitu. Jadi semua dipermudah dengan aplikasi Alista ini. Dan yang terakhir ada aplikasi Hamrista. Ini merupakan aplikasi HR Mista, di mana aplikasi ini merupakan aplikasi yang terintegrasi dengan HRD yang berguna untuk mencatat semua data-data karyawan di Telkom Akses. Nah, ini berguna sebagai aplikasi yang dapat memantau langsung dari setiap kinerja dari karyawannya. Nah, aplikasi Hamrista ini untuk karyawannya sendiri itu biasanya digunakan untuk melakukan absensi gitu. Nah, jadi perlu diketahui ketujuh aplikasi ini juga tidak dapat diakses oleh semua karyawan PT Telkom Akses gitu. Karena kan PT Telkom Akses itu terbagi atas beberapa divisi. Jadi misalnya saya ambil contoh bagian helpdesk. Bagian helpdesk itu tidak bisa mengakses informasi dari divisi keuangan gitu. Jadi itu tidak bisa. Jadi aplikasi ini hanya bisa digunakan oleh karyawan yang ada di bidangnya gitu, yang sesuai dengan divisinya gitu. Jadi tidak semua karyawan PT Telkom Akses itu bisa mengakses semua informasi melalui aplikasi-aplikasi yang sudah saya jelaskan tadi gitu. Jadi hanya beberapa gitu. Nah, untuk poin materi yang keempat yaitu hambatan-hambatan dalam pengaplikasian sistem informasi PT Telkom Akses. Nah, di PT Telkom Akses ini juga terdapat hambatan-hambatan ketika mengoperasikan atau mengaplikasikan sistem informasi tersebut. Yang pertama adalah terjadinya human error. Human error ini paling sering terjadi dalam kegiatan operasional di Telkom Akses karena dalam menggunakan aplikasi yang disediakan langsung dari Telkom hanya diberikan latihan sekali dan setelah itu para karyawan itu akan belajar sendiri dalam menggunakan aplikasi tersebut. Yang kedua, terbaginya banyak divisi yang mengakibatkan jalan integrasi dan pengontrolan kerja menjadi lebih tidak efektif atau kurang efektif karena terbaginya banyak divisi. Yang ketiga, tidak bisa menginput data secara langsung. Database tidak dapat diinput secara langsung yang dikarenakan harus di-upload terlebih dahulu dari atasan dan kemudian satu sistem dengan sistem yang lainnya saling terhubung sehingga database harus melalui tahap perestuan atasan dan penginputan data baru bisa dilaksanakan. Baik, sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata dan sikap dalam penyampaian materi,
Saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Om Santi 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 Om.